Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nurul Rohmah, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk memenuhi salah satu tugas UAS ICT dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Insya Allah di sini saya akan membahas materi tentang ikhlas dalam beribadah. Mari kita simak videonya. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah dapat dipahami dalam 3 konsep. Yang pertama, memahami Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua, memahami Quran Surat Al-Anbiya ayat 5. Dan yang ketiga, hadis tentang ikhlas dalam beribadah. Keikhlasan dalam beribadah ialah beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ikhlas secara harfiah berarti murni, suci atau bersih. Konteks ikhlas ini berkaitan dengan niat. Niat adalah dorongan dalam hati manusia untuk melaksanakan amal perbuatan tertentu. Dalam mengamalkan ajaran agama Islam, hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan kesadaran semata-mata hanya menaati perintahnya dan untuk memperoleh ridhonya. 1. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dalam ayat tadi merupakan ayat yang menjelaskan tentang ikhlas beribadah. Ayat tadi menjelaskan tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan sekaligus gambaran tentang sikap Nabi Muhammad yang mengajak kaumnya untuk beriman. Ayat ini memerintahkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya sholatku dan semua ibadahku termasuk korban dan penyembelihan binatang yang kulakukan dan hidupku bersama yang terkait dengannya, baik tempat waktu maupun aktivitas dan matiku, yakni iman dan amal soleh yang akan aku bawa mati, kulakukan secara ikhlas dan murni hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Tiada sekutu baginya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ayat ini menjadi sebuah bukti ajakan beliau kepada umat agar meninggalkan kesesatan dan memeluk Islam. Tidak beliau maksudkan untuk meraih keuntungan pribadi dari mereka karena seluruh aktivitas beliau hanya demi karena Allah semata. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dituntut ikhlas dalam menjalankan semua ibadah kepada Allah, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Ketika kita hendak melaksanakannya, niat kita haruslah lurus semata-mata karena Allah, bukan karena dilihat oleh orang atau lainnya, yang nantinya akan dapat merusak pahala dari ibadah kita. Ketika hendak melaksanakan sholat,
ketika telah bertakbir, maka seluruh aktivitas badan, pikiran, dan perasaan haruslah tertuju kepada Allah, bukan kepada yang lain. Begitu juga dengan ibadah yang lain seperti menolong sesama, puasa, dan ibadah yang lain hendaknya hanyalah tertuju kepada Allah. Yang kedua, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini turun sebagai bentuk penegasan kembali atas tindakan ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani yang melampaui batas. Misalnya, umat Nasrani telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sementara itu kaum Yahudi menghinakannya. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kembali kepada mereka agar kembali kepada agama yang lurus. Agama yang lurus ini bercirikan 3 hal, yaitu adanya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ketundukan dan kepatuhan secara murni menjadi kunci terbentuknya sikap lurus dan senantiasa condong kepada kebajikan. Sebaliknya, ketundukan dan kepatuhan yang tidak murni atau syirik menjadikan akan penyimpangan dan kecondongan kuat untuk berbuat yang berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, hadis tentang keikhlasan beribadah. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi Ia melihat atau memperhatikan niat dan keikhlasan dalam hatimu. Jadi, maksud hadis yang tadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat fisik umatnya khususnya dalam konteks ibadah, melainkan tergantung pada seberapa ikhlas ia melakukan ibadah tersebut. Seperti telah dinyatakan pada hadis yang lain, artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Selanjutnya, cara mencapai keikhlasan beribadah. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai upaya membina terwujudnya keikhlasan yang mantap dalam hati setiap mukmin, sudah selayaknya kita memperhatikan beberapa hal yang dapat mencapai dan memelihara ikhlas dari penyakit-penyakit hati yang selalu mengintai kita, di antaranya: 1. Dengan meyakini bahwa setiap amal yang kita perbuat, baik lahir maupun batin, sekecil apapun, selalu dilihat dan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak Dia memperlihatkan seluruh gerakan dan bisikan hati tanpa ada yang terlewatkan. 2. Memahami makna dan hakikat ikhlas serta meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah dan mencari keridhoannya semata, setelah yakin perbuatan kita sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. 3. Berusaha membersihkan hati dari sifat yang mengotorinya seperti riya, nifak, atau bentuk syirik lainnya sekecil apapun. 4. Memohon petunjuk kepada Allah agar menetapkan hati kita dalam ikhlas. 5.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.